Alam adalah hadiah dari Tuhan. Pertanyaannya, sudah seberapa kamu menikmati alam dibandingkan kamu menikmati keluhan kamu selama ini? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, sekarang kamu sadar gak sih? Sadar nggak kalau yang ketarik ke dalam hidup kamu selama ini itu adalah sesuatu yang secara tidak sadar kamu tarik sendiri? Loh, maksudnya gimana, Mas? Nah, hari ini kita akan membuktikan itu sambil praktek secara langsung. Benar, saya akan membimbing kamu bagaimana cara kita agar bisa mempraktekkan dan menguji sekaligus mengobati. Yes, mengobati diri kita, diri kamu yang kenapa sih kok belakangan ini ada aja gitu ya. Masalah yang gak diundang tiba-tiba datang. Salah siapa sih? Kalau emang salah saya harus gimana dan melakukan apa? Nah, ini penting nih ya. Sekarang senyumkan dulu hidup kamu. Yuk, senyum dulu dong kayak saya. Sini deh, kamu adalah sahabat saya, kamu spesial, dirimu cukup menjadi kamu yang tersenyum ya. Saya bantu kamu. Yuk. Nah, sebelum kita mulai, saya selalu mengulangi hal yang sama. Teman-teman, di dalam pagar kehidupan itu deskripsi adalah emas. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan emas dari saya, lihat aja. Sambil nonton video ini, buka deskripsi lagi deh. Barangkali di situ ada info-info baru yang kamu cari. Kamu bakal berkata, nah ini dia nih yang saya cari. Kamu sentuh aja ya. Apapun yang kamu cari, bisa jadi jawabannya ada di deskripsi video ini. Silakan, sambil nonton, sambil lihat. Sekarang, sambil kamu melihat-lihat lagi deskripsi video ini, saya punya sebuah hal emas seperti yang saya janjikan di depan tadi. Dengerin saya baik-baik. Jawab dalam hati aja. Sadar nggak bahwa diri kamu itu bukan manusia? Loh, nggak, saya ulangi pertanyaan saya. Saya nggak salah nanya. Sadar nggak sih? Sini deh. Sadar nggak kalau diri kamu nih sebagai sahabat saya bukan manusia? Loh mas, waduh, saya tersinggung nih. Maksudnya apa mas? Apakah saya adalah hewan? Wah mas Aryan nggak bisa gitu dong. Nggak. Bukan hewan. Tapi kamu juga bukan manusia. Nih, saya jabarin. Kenapa? Kamu suka nggak deket sama orang negatif? Kamu mau nggak pacaran atau menikah dengan orang negatif? Mau nggak? Jawab dulu deh. Mau nggak? Nggak mau? Yakin? Diri kamu mau nggak berteman dekat sama orang-orang yang negatif? Mau nggak? Jawab. Nggak mau. Nah ini anehnya diri kamu nih sebagai sahabat saya. Kenapa? Diri kamu barusan ngaku, nggak mau mas pacaran atau punya pasangan yang negatif. Nggak mau mas saya dekat sama teman-teman yang negatif. Tapi sadar nggak diri kamu selama ini, maaf, di saat negatif, maksa orang-orang untuk tetap suka kamu. Nah, ketampar kan? Aduh, saya ulangi. Kan tadi kamu gak suka nih punya pasangan negatif, punya teman-teman negatif, gak suka. Tapi kenapa secara tidak sadar loh ya, lihat deh. Kenapa diri kita, diri kamu selama ini, di saat negatif, gak peduli. Pokoknya mau aku positif, aku negatif, aku pengen orang-orang sayang aku, suka aku, selalu ada buat aku. Betul nggak itu kamu? Renungkan. Nah sekarang itu yang membuat saya berkata, kamu kayaknya bukan manusia deh. Kenapa? Karena kalau manusia itu sadar harusnya. Sadar apa? Kalau kita agak suka dengan orang-orang negatif di samping kita, kenapa orang-orang harus suka kamu di saat kamu sedang negatif? Sampai sini setuju gak? Ketampar gak nih? Kalau ketampar tulis di komentar, mas ampun mas saya ketampar lagi. Nanti saya berikan hati, bahkan saya balas pakai doa. Silakan. Nah, sebentar. Ini baru makanan pembuka, ya. Jadi kalau kamu sudah ketampar di bagian depan, ya lagi-lagi materi di hari ini seperti biasa. Kalau kata penonton, ini terlalu relate buat saya. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Sekarang kita lanjutin nih, ini seru nih. Nah, Mas, aduh Mas Aryan bener lagi. Kan bener ya, saya tuh emang pengen gitu loh Mas, sebenarnya disayang sama orang, didekati sama banyak orang. Saya tuh ngerasa kesepian, gak punya temen, gak punya siapapun gitu loh Mas. Jadi semuanya tuh menurut Mas Aryan salah saya.
karena saya negatif gitu. Jadi Mas Aryan bilang, karena saya negatif, saya nggak bisa deket sama banyak orang. Jadi saya ditakdirkan menjadi orang sepi seperti ini. Aduh, aku sedih sekali. Ah, lebay lu. Ada botol nggak? Serius, ada yang punya botol nggak? Kenapa? Saya mau nimpuk orang ini. Loh iya, orang seperti ini lebay, tapi sayangnya banyak. Dan bahkan maaf, jangan-jangan itu isi hati kamu ya. Waduh, maaf ya, maaf nih. Karena ini adalah perkataan yang pernah dikatakan orang-orang di sekitar saya. Lebay, berlebihan memang, tapi faktanya ada nggak orang kayak gitu jawab? Banyak ya. Nah, kamu senyum-senyum sendiri, berarti jangan-jangan itu kamu. Nah, mudah-mudahan bukan. Ya, mudah-mudahan bukan. Amin, amin. Yuk, kita lanjutin. Mas, kalau begitu, apa sih yang seharusnya saya lakukan? Iya deh, saya tahu saya lebay, saya berlebihan gitu ya. Terus saya harus ngapain gitu mas? Saya bingung. Nah, ini yang kita praktekkan di hari ini. Teman-teman, dengarkan saya baik-baik. Saya punya satu wejangan sederhana banget, tapi ini betul-betul nampol atau tepat sasaran ya. Apa itu? Kamu sadar nggak ada satu hal penting yang selama ini kamu anggap aneh, padahal ini paling benar. Paling benar untuk hidup kamu. Satu hal apa itu? Nih, saya kasih tahu. Tertawalah sendirian, sebab tertawa sendirian itu lebih baik daripada kamu memaksa tertawa bersama orang-orang yang salah. Waduh, nancep tuh ya. Saya ulangi nih. Tertawalah sendirian, sebab tertawa sendirian itu jauh lebih baik daripada kamu harus memaksa untuk tertawa bersama orang-orang yang kamu tahu itu salah bagi hidup kamu. Jelek. Waduh, ampun mas. Ampun mas. Gak lagi-lagi dah saya mas, bener dah. Kok nancep banget ini mas? Halo? Sebentar deh, saya mau nanya. Apakah ini lagi-lagi adalah hidup kamu, wahai sahabatku? Betul gak? Diri kita kayaknya selama ini pengen gitu ya, menjadi orang yang bisa akrab atau dekat dengan orang lain. Tapi nggak sadar, kalau sampai detik ini kamu masih palsu tertawa bersama mereka, rezekimu jangan harap membaik, jodohmu, kisah percintaanmu jangan harap membaik. Kenapa? Nah ini kuncinya. Karena untuk bisa mendapatkan rezeki yang lancar, berlipat ganda seizin Tuhan, jodoh yang terbaik, diri kamu sendiri dulu harus di frekuensi yang paling waras. Ulangi bersama saya, paling waras. Nah frekuensi paling waras tuh kayak gimana mas? Kayak gimana frekuensi paling waras tuh? Frekuensi yang paling waras adalah satu. Apa itu? Jadilah manusia, teman-teman. Manusia itu apa intinya? Kamu gak usah nuntut orang lain untuk bisa dekat kamu di saat kamu tahu diri kamu lagi negatif. Kalau diri kita lagi negatif, akui dulu, oke aku lagi gak enak nih feelingnya. Aku lagi gak enak nih perasaannya. Aku lagi gak bagus nih energinya. Abis itu stop cari validasi dari orang lain. Sembuhin dulu energi kamu, baru setelah positif buka diri lagi untuk orang lain. Gak kayak selama ini. Lagi kesepian cari orang. Kesepian itu negatif loh, perasaan negatif kesepian itu. Harus dihilangin dulu. Kalau perasaan kesepian gak dihilangin, kamu cari pelampiasan dengan menikah lah, dengan cari pacar lah. Lihat deh, pasti kisah romansamu hancur. Bener gak? Halo, coba sharing di komentar. Sharing di komentar bagi yang pernah punya pengalaman yang barusan saya katakan ini, di mana dulu ketika kesepian kamu cari pelarian dengan, maaf ya, menikah atau cari pacar. Ceritain kisah romansa kamu di komentar. Wahai para pria maupun wanita yang sudah menikah, ataupun sedang dalam kondisi yang kurang baik, atau pernah mengalami kisah percintaan yang buruk di masa lalu, sharing di komentar yuk. Karena sharing is caring. Saya pengen kamu belajar untuk sharing. Nanti kita baca bareng-bareng dan kita doakan bareng-bareng ya, teman-teman yang sharing di komentar. Amin, amin. Yuk silakan. Nah sekarang, kalau begitu kita pengen jadi manusia mas. Yes, caranya gimana? Oke, satu hal yang harus kamu tahu, tolong dicatat baik-baik ini di dalam otakmu ya.
diri kamu cukup ingat satu kalimat sederhana. Kalimat itu adalah, wahai manusia yang lemah, kamu tidak butuh kesempurnaan. Kamu hanya perlu menjaga energimu untuk tetap positif setiap hari. Saya ulangi kalimat saya. Wahai manusia yang lemah. Kita semua manusia lemah. Wahai manusia yang lemah, jangan incar kesempurnaan. Kenapa nggak boleh mengincar kesempurnaan? Karena kesempurnaan itu halusinasi doang, nggak ada yang sempurna. Jangan incar kesempurnaan wahai manusia yang lemah, tapi incar satu hal. Apa? Jagalah energimu saat ini, detik ini, di hari ini, tetap positif. Nah sampai sini ada orang negatif bilang, susah mas, nggak semudah ngomong. Ya iya nggak semudah ngomong. Kalau semudah ngomong mah dunia beres. Iya juga, ya iya. Ada botol gak nih? Ini orang kayaknya perlu dilempar botol plastik tapi nggak sakit. Ya nggak boleh kesel ya. Kok dari tadi ada yang senyum-senyum nih. Lempar botol plastik. Oh iya bener juga mas. Relate mas. Loh kok relate? Apa yang relate dengan lempar botol plastik? Waduh jangan dong ya. Oke kita lanjutin. Kalau gitu langkah berikutnya saya harus ngapain mas? Apakah saya harus melempar botol plastik? Bukan. Kenapa balik ke situ sih? Fokus. Botol plastik itu boleh kamu lempar kalau orang di sekitarmu lebay. Tapi habis itu minta maaf. Ya. Ya kan botolnya plastik, gak apa-apa dong. Ya siapa tahu kesel. Bercanda ya. Bercanda. Intermezzo. Jangan terlalu serius dong. Senyum-senyum dong. Senyum. Nah gitu senyum. Serius amat. Nih saya kasih tahu. Ini dia kuncinya. Jangan terlalu serius dalam hidup. Kalau kita terlalu serius dalam hidup, jangan pernah berpikir kita bisa jadi orang yang tetap memiliki energi positif. Betul gak? Karena energinya orang yang selalu serius dalam hidupnya, mustahil dia bisa positif. Gak percaya? Lihat orang sekitarmu. Punya gak teman kantor, teman kerja, atau teman kampus, yang orangnya tuh kayaknya serius mulu gitu loh. Karirnya mungkin bagus ya, oke lah gitulah ya. Tapi hidupnya banyak masalah gak? Coba lihat deh. Iya kan? Kenapa dia bisa begitu? Karena dirinya terlalu serius. Itu kunci nomor 1. Boleh kamu ingat, boleh kamu catat. Jangan terlalu serius dalam hidup. Dibikin bercanda aja sekali-sekali kayak tadi gitu loh. Iya kan? Gak usah terlalu serius. Ya, karena kalau terlalu serius, sesuatu yang kamu pikirin terus-terusan itu membuat energi kamu jadi lemah, betul gak? Di saat kita terlalu fokus mikirin masalah beres gak? Coba jawab dong. Halo? Di saat kita fokus mikirin masalah ini, aduh kenapa, aduh gimana? Masalah beres, apa makin gak beres? Capek iya, jalan keluar ketemu gak? Kagak. Makanya ingat, jangan terlalu serius, banyak-banyaklah bercanda. Ya, waktunya serius ya serius, tapi waktunya bercanda ya bercanda, jangan serius mulu. Banyak-banyak melihat acara humor di YouTube. Konten-konten lucu di YouTube. Konten-konten lucu di Instagram, di TikTok. Baca, tonton, dengarkan. Ya, supaya selera humor kita membaik, rutinkanlah nonton yang lucu-lucu, rutinkanlah baca atau dengar yang lucu-lucu. Kalau bisa, rutinkanlah ngomong juga sama orang yang humoris. Ya, jadi nggak ada alasan, mas, aku nggak bisa humor, mas. Ya belajar. Ya, intinya jangan terlalu serius dah. Ya, hidup tidak memihak kepada orang yang terlalu serius. Sampai sini setuju nggak? Lihat kenyataan. Nah, fakta ya, kenyataan ya. Kalau lagi-lagi ini kenyataan, tuliskan di komentar, ya mas, saya ketampar untuk kesekian kalinya, terima kasih. Nanti saya berikan kamu hati sebagai tanda duka karena kamu di hari ini terlalu banyak ketampar, terlalu relate ya. Ya udah, gak apa-apa. Semakin relate semakin bagus bukan? Supaya pulih. Nah ini, tadi yang pertama, saya tidak boleh terlalu serius. Oke mas, terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah lupakan orang lain. Waduh, mas, lupakan orang lain gimana nih? Maksudnya saya disuruh jadi antisosial gitu?
Enggak, bukan. Lupakan orang lain, yang saya maksud bukan jadi antisosial. Tapi ingat baik-baik, diri kamu tidak mungkin sama dengan dia. Siapa dia? Orang yang selama ini kamu jadikan panutan bahwa aku harus sama dengan dia. Kalau nggak sama, aku nggak sukses. Kalau nggak sama, aku nggak bahagia. Kalau nggak sama, berarti aku bukan orang baik. Kalau nggak sama, berarti aku nggak istimewa. Stop. Buang jauh-jauh pola pikir seperti itu sesat. Diri kamu hanya cukup menjadi dirimu, bukan menjadi dia. Karena dia pun banyak rapuhnya, hanya saja kamu tidak tahu karena dia pintar menyembunyikan kerapuhannya. Gak ada manusia yang bisa sempurna. Kesempurnaan itu hanya di ilusi pikiranmu. Jadi gak usah mikir, aku seandainya mirip kakakku, aku seandainya mirip adikku, aku seandainya mirip Aryan Surya, aku seandainya mirip siapapun orang yang kamu idolakan. Stop, buang jauh-jauh, itu sesat. Cukup berkata apa? Aku hanya cukup menjadi diri aku sebab aku yakin aku spesial. Diriku hanya butuh bukti bahwa aku spesial. Itu dia. Itu yang ketiga dan terakhir. Kalau diri kamu tetap ingin jadi orang yang berenergi positif, dengerin saya, kumpulkanlah bukti-bukti nyata bahwa kamu ini spesial. Nah itu yang susah mas, ini yang susah mas. Sabar ya, sabar, jangan marah-marah gitu dong, sabar. Harus gimana? Sederhananya, ini sudah saya bahas kemarin di live streaming. Kalau kamu bingung live streamingnya di mana, makanya lihat deskripsi. Udah saya taruh linknya, tinggal kamu tonton aja tuh. Ya, nonton ini dulu, abis nonton ini, nonton live streamingnya. Itu melengkapi. Kenapa saya bilang begitu? Nih, kalau diri kamu ingin menemukan bukti-bukti bahwa kamu spesial, selalu ingat bahwa hanya orang-orang yang paham kamu yang bisa memahami bahwa kamu itu spesial. Saya ulangi, kalau diri kamu ingin menemukan bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti bahwa aku memang spesial, syaratnya kumpulkanlah orang-orang yang memang paham dengan kamu. Ciri khas dari orang-orang itu adalah apa? Dia itu frekuensinya cocok sama kita. Nggak usah dipaksain cocok. Deket sama mereka. Bukan deket sama orang yang aneh. Yang frekuensinya nggak cocok, tapi dipaksain cocok. Nggak bisa. Nah itu saya bahas tuh di live streaming. Ada di deskripsi. Habis nonton ini, nonton itu deh. Ya, supaya kamu lebih paham, lebih jelas. Itu bagus banget. Lama lagi videonya, keren. Nah dari sini, kesimpulannya kamu sudah tahu bahwa diri kamu sebenarnya baik-baik aja. Dengan adanya video ini, kamu sebenarnya sudah bisa pulih. Cuman, kalau diri kamu butuh tambahan, ingat ya, butuh tambahan bantuan dari saya ulangi lagi, ada di deskripsi. Di deskripsi itu ada apa? Ada afirmasi yang bisa kamu beli. Ada curhat pribadi dengan saya. Dan juga ada live streaming yang tadi saya bilang. Kamu lihat deh, ya. Bahkan di deskripsi pun ada buku saya yang asli. Bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh. Ya, jadi kamu tinggal pilih. Oke, saya suka video ini, tapi saya butuh bantuan lagi dari Mas Aryan. Pilih yang mana? Semua jawabannya ada di sana. Silahkan dilihat ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Diri kamu spesial, tetap menjadi kamu ya. Saya sahabat kamu, dan kamu selalu berharga untuk saya. Bye-bye. Aku sudah menang ketika memilih untuk tegas dengan hidupku.